Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Endah Andayani dengan NIM 40014200054. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai kimia unsur. Pertama, kita harus membuka link untuk masuk ke virtual lab. Selanjutnya, melihat video untuk mengerti cara kerja virtual lab ini. Kemudian, kita mengambil elemen 1 untuk diuji massa jenisnya. Elemen 1 menghasilkan massa jenis medium. Kemudian elemen 1 diuji dengan uji nyala. Kita dapat melihat bahwa elemen 1 menghasilkan nyala api berwarna hijau. Selanjutnya elemen 1 diuji titik leleh. Elemen 1 menghasilkan titik leleh jenis medium dengan suhu 200 hingga 700 derajat Celcius. Kemudian elemen 1 diuji titik didih. Elemen 1 menghasilkan titik didih jenis rendah, yaitu kurang dari 1000 derajat Celcius. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa elemen 1 ini termasuk elemen tellurium. Selanjutnya, kita mengambil elemen 2 lalu diuji massa jenisnya. Dihasilkan bahwa elemen 2 memiliki massa jenis medium. Selanjutnya, elemen 2 diuji nyala api. Dihasilkan bahwa elemen 2 memiliki nyala api berwarna hijau. Lalu, elemen 2 kita uji titik lelehnya. Dihasilkan bahwa elemen 2 memiliki titik leleh medium, yaitu 200 hingga 700 derajat Celcius. Kemudian elemen 2 kita masukkan untuk uji titik didih dan dihasilkan bahwa elemen 2 memiliki titik didih tinggi, yaitu lebih dari 1500 derajat Celcius. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa elemen 2 ini disebut unsur antimoni. Kemudian kita mengambil elemen 3 untuk diuji massa jenisnya. Elemen 3 menghasilkan massa jenis yang tinggi. Lalu kita uji nyala api. Elemen 3 menghasilkan uji nyala api berwarna kuning kehijauan. Kemudian elemen 3 kita uji titik lelehnya. Dihasilkan bahwa titik leleh elemen 3 termasuk tinggi, yaitu lebih dari 700 derajat Celcius. Selanjutnya kita uji titik didihnya. Dihasilkan bahwa elemen 3 termasuk jenis titik didihnya tinggi, yaitu lebih dari 1500 derajat Celcius. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa unsur kimia elemen 3 ini disebut molybdenum.
Kemudian kita mengambil elemen 4 untuk diuji massa jenisnya. Dihasilkan bahwa elemen 4 memiliki massa jenis rendah. Selanjutnya kita uji nyala. Dihasilkan bahwa elemen 4 memiliki nyala api berwarna violet. Kemudian kita menguji titik leleh. Dihasilkan bahwa titik leleh elemen 4 termasuk rendah, yaitu kurang dari 200 derajat Celcius. Lalu kita uji coba pada titik didihnya. Dihasilkan bahwa elemen 4 memiliki titik didih rendah, yaitu kurang dari 1000 derajat Celcius. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa elemen 4 ini termasuk elemen unsur cesium. Kemudian kita mengambil elemen 5 untuk diuji massa jenisnya. Dihasilkan bahwa elemen 5 memiliki massa jenis rendah. Selanjutnya, elemen 5 diuji nyala api. Dihasilkan bahwa nyala api elemen 5 ini berwarna kuning. Selanjutnya, kita uji titik lelehnya. Dihasilkan bahwa elemen 5 memiliki titik leleh yang rendah, yaitu di bawah dari 200 derajat Celcius. Lalu kita uji titik didih. Dihasilkan bahwa elemen 5 ini memiliki titik didih rendah, yaitu kurang dari 1000 derajat Celcius. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa elemen 5 ini termasuk unsur sodium. Selanjutnya kita mengambil elemen 6 untuk diuji massa jenisnya. Dihasilkan bahwa elemen 6 memiliki massa jenis tinggi. Lalu kita uji nyala api. Dihasilkan bahwa elemen 6 ini memiliki nyala api berwarna hijau. Lalu diuji titik lelehnya. Dihasilkan bahwa elemen 6 ini memiliki titik leleh medium, yaitu 200 hingga 700 derajat Celcius. Kemudian kita uji titik didihnya. Dihasilkan bahwa elemen 6 ini memiliki titik didih rendah, yaitu kurang dari 1000 derajat Celcius. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa elemen 6 ini termasuk unsur kimia zinc. Kemudian kita mengambil elemen 7 untuk diuji massa jenisnya. Dihasilkan bahwa elemen 7 memiliki massa jenis yang rendah. Lalu kita uji nyala. Dihasilkan bahwa elemen 7 memiliki nyala api berwarna merah. Selanjutnya kita uji coba dalam uji titik leleh. Dihasilkan bahwa elemen 7 memiliki titik leleh tinggi, yaitu lebih dari 700 derajat Celcius. Selanjutnya kita uji titik didih. Dihasilkan bahwa elemen 7 memiliki titik didih medium, yaitu 1000 hingga 1500 derajat Celcius. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa elemen 7 ini termasuk unsur kalsium. Kemudian kita mengambil elemen ke-8 untuk diuji massa jenisnya. Dihasilkan bahwa elemen 8 memiliki massa jenis medium. Lalu kita uji nyala. Dihasilkan bahwa elemen 8 memiliki nyala api berwarna kuning kehijauan.
Lalu kita uji titik lelehnya. Dihasilkan bahwa elemen 8 memiliki titik leleh yang tinggi, yaitu lebih dari 700 derajat Celcius. Lalu kita menguji titik didihnya. Dihasilkan bahwa elemen 8 memiliki titik didih yang tinggi, yaitu lebih dari 1500 derajat Celcius. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, dihasilkan bahwa elemen 8 ini termasuk unsur kimia jenis barium. Sekian praktikum yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.